Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Palmedia Channel Spiral Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai perakiraan produksi tahun 2021 berdasarkan cuaca 2 tahun ke belakang. Ikuti terus videonya dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe Palmedia Channel Spiral Sawit, silahkan di subscribe. Sebelumnya kita akan coba mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi ya. Jadi naik turunnya produksi itu apa saja. Ini ada beberapa hal dan sebenarnya ini ada lebih dari ini. Cuma kita coba sampaikan ada beberapa hal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama adalah kelas lahan ya. Kita ketahui ada kelas lahan 1, 2 dan 3. Semakin tinggi kelasnya 1 berarti nanti produksinya akan semakin berkurang. Yang kedua adalah umur tanaman ya, mungkin di awal panen produksinya agak rendah, kemudian semakin tinggi. Seiring dengan bertambahnya umur maka produksi akan naik. Dan nanti di saat setelah fase puncak produksi di umur tanaman sudah mulai tua, maka produksi dari kelapa sawit akan mulai menurun. Yang ketiga adalah kualitas bibit ya, sumber bibit yang kita tanam, apakah ini memang bibit unggul atau bibit abal-abal ya, istilahnya kita di petani ada istilah bibit abal-abal ya. Yang jelas dengan bibit yang kita tanam ini sangat berpengaruh. Kalau kita tanam bibit abal-abal tentunya produksinya akan rendah, walaupun mungkin pemeliharaannya sudah maksimal. Kemudian yang keempat yaitu terpenuhinya unsur hara bagi tanaman kelapa sawit ya. Karena untuk mendapatkan produksi yang tinggi, tanaman memerlukan hara yang cukup. Selanjutnya yang kelima, cuaca. Cuaca sangat berpengaruh ya, bahwa di saat musim kemarau ini mempengaruhi produksi ya, akan memacu keluarnya bunga jantan. Dan juga tidak baik di saat kemarau itu untuk penyerbukan sehingga berat janjang akan turun. Yang keenam, pemeliharaan ya. Pemeliharaan artinya di sini adalah gulma di lapangan bisa terkendali sehingga persaingan unsur hara antara tanaman utama yaitu kelapa sawit dengan gulma bisa ditekan. Selain itu juga perlu pemeliharaan yang lainnya seperti pemeliharaan pokok, tunas, sanitasi dan lain-lain. Serta dari sisi pengawetan tanah dan air ya, mungkin water managementnya juga perlu dipelihara dengan baik, dengan teknis yang benar. Yang selanjutnya atau yang terakhir yang bisa kami sampaikan yaitu mengenai teknis panen dan pengangkutan ini juga mempengaruhi produksi ya. Kalau umpamanya intervalnya atau rotasinya panjang, otomatis losis di lapangan akan semakin tinggi, dan pengangkutan yang lambat juga akan menurunkan berat tandan. Kemudian di saat panen terjadi overpruning itu juga akan mempengaruhi produksi, karena dengan overpruning bisa memicu keluarnya bunga jantan. Baik, kita dari awal sudah kami sampaikan bahwa kita akan fokus kepada pengaruh produksi terhadap curah hujan. Di tahun 2021 produksinya
Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, itu berarti di tahun 2019 dan 2020 cuaca yang terjadi itu apa? Atau bagaimana cuaca di tahun 2019 dan 2021. Di tahun 2019 itu terjadi kemarau selama 5 bulan. Di situ mulai bulan Juli sampai dengan bulan November, curah hujan rendah dan boleh dibilang ini adalah bulan-bulan kering. Nah, ada kesamaan cuaca ini dengan tahun 2015. Tahun 2015 juga mirip, ada 5 bulan di bulan Juli sampai dengan November. Kemudian di tahun 2020 ini curah hujan hampir merata sepanjang tahun. Bahkan di bulan Juni ini ada ledakan cuaca yang hujan yang sangat tinggi sampai 1000 mm dalam 1 bulan. Nah, di tahun 2016 juga terjadi hal yang sama, walaupun dia tidak ada ledakan curah hujan, tidak ada curah hujan yang ekstrim. Nah, di tahun 2016 sepanjang tahun hujan merata. Hanya di bulan Agustus yang ada 41 mm ya ini. Tapi karena hanya 1 bulan, water deficit tidak terpengaruh. Nah, di tahun 2020 ini sepanjang tahun, di semua bulan curah hujannya tinggi. Di bulan Oktober juga masih tinggi, dan di bulan November sekarang walaupun ada panas-panas di wilayah Kalimantan Selatan, tapi masih ada hujan dan kadang-kadang hujannya juga cukup lebat. Nah, mudah-mudahan di bulan Desember masih cuaca masih mendukung. Baik, bahwa kita simpulkan ada kesamaan di tahun 2019 cuacanya dan 2020. Bagaimana dengan produksinya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah grafik tahun 2019 di tempat kami. Ya, grafiknya warna yang coklat ya. Coklat itu dia hampir mirip, walaupun ada perbedaan ya di bulan Agustus 2015 dan di 2019 ini ada perbedaan di tengah-tengah tahun, tapi hampir mirip. Nah, kalau di 2019 tengah tahun dia naik, kemudian di penghujung tahun turun, sedangkan di 2019 di tengah tahun dia turun, kemudian di ujung tahun dia naik. Nah, tapi ada kesamaan atau kemiripan. Nah, kemudian untuk produksinya juga masih ada kemiripan, ya masih hampir sama-sama. Kemudian kita lanjut selanjutnya di tahun 2016 dan tahun 2020, tahun ini itu ada mirip. Ya, ini grafiknya mirip dari awal tahun cukup tinggi, kemudian turun, dan dilanjut ke akhir tahun ini produksi melonjak dan nanti di penghujung tahun turun. Di 2020 nih Oktober dan di November dan Desember ini masih estimasi ya, masih berdasarkan sensus, tapi sepertinya ini masih mau naik, kemudian mungkin di Desembernya turun. Jadi kalau kami tahun 2016 ini 18,74, mungkin di tahun 2020 masih kurang lebih sama di 18 ton per hektar per tahun. Baik, kita lanjut. Nah, grafik tahun 2017 itu seperti ini ya. Di awal tahun, karena tadi di ujung tahun 2016 grafiknya masih naik atau masih tinggi, kemudian dia langsung drop di awal-awal tahun, 3 bulan, 4 bulan sampai bulan Juni itu ya, dari Januari masih tinggi, drop langsung di Februari. Tapi kalau melihat potensi buah yang ada sekarang, sepertinya sih turunnya tidak langsung drop,
potensi buah kita lihat di lapangan masih banyak. Jadi mungkin grafiknya masih hampir mirip, cuma penurunan produksi di bulan Februari dan Maret tidak se ekstrim tahun 2017. Ya, itu masih perkiraan seperti itu. Baik, kesimpulannya ada kemiripan cuaca atau curah hujan tahun 2015 dan 2019, yaitu 5 bulan kemarau, atau ada kesamaan ini. Dan curah hujan tahun 2016 dan 2020 juga mirip atau sama, yaitu tidak ada kemarau. Penurunan produksi 2015 ke 2016 yaitu 14%, dan 2019 ke 2020 adalah 25%. Ya, ada penurunan produksi, tapi saya pikir di 2020 tidak sampai 25%, karena tadi masih 2 bulan terakhir itu kita masih pakai perkiraan. Mungkin kalau realisasinya nanti lebih, jadi sekitar 23% lah penurunan. Dan kenaikan produksi 2016 ke 2017 adalah 9%. Nah, inilah menjadi acuan kita bahwa potensi produksi tahun 2021 masih belum tinggi. Ya, masih belum tinggi. Jadi kalau di 2020 kita capai di sekitar 18 ton, mungkin nambah 10%, mungkin sekitar 20 sampai 21 ton per hektar per tahun untuk tahun 2021 ya. Itu hanya sekedar estimasi, tapi tadi banyak hal yang mempengaruhi produksi seperti umur tanaman, kualitas bibit, kemudian kelas lahan dan lain-lain. Tapi ini hanya berdasarkan cuaca. Mungkin kalau di tempat Bapak tanamannya masih muda, mungkin pengaruhnya tidak se-ekstrim ini. Di tempat kami tanamannya sudah mau replanting ya. Jadi tahun tanam 97, 98 kami ada rencana 4 sampai 5 tahun lagi sudah mulai replanting ya. Jadi ini sudah masa-masa produksi yang turun untuk umur tanaman di tempat kami. Baik, itu saja. Simpulannya adalah produksi tahun 2021 masih belum terlalu tinggi, tidak seperti biasanya bisa sampai 24-25 ton. Mungkin tahun 2021 hanya sekitar 20-21 ton saja, atau sekitar 10% dari tahun 2020 kenaikannya. Demikian, salah hilap mohon maaf. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan untuk tahun depan mau kita lakukan apa agar produksi di tempat kita bisa maksimal. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.